dasar mengajar. Ada beberapa keterampilan dasar mengajar. Ada 8 bentuk keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, ada keterampilan bertanya. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketiga, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang keempat, keterampilan mengelola kelas. Yang kelima, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang keenam, keterampilan mengadakan variasi. Yang ketujuh, keterampilan menjelaskan. Dan yang terakhir, ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yakni keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini adalah keterampilan seorang guru untuk mengadakan tanya jawab sebagai umpan balik proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, keterampilan ini wajib dimiliki oleh semua guru, baik guru pemula maupun guru yang sudah profesional. Selanjutnya, ada dampak positif bagi para peserta didik. Nah, dampaknya ini ketika guru memberikan tanya jawab lagi, dampak positif yang ada pada peserta didik. Yang pertama ada memberikan rasa ingin tahu yang lebih kepada peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Yang kedua ada melatih peserta didik untuk fokus. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Yang kedua, ada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan penguatan ini adalah keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Nah, penguatan verbal ini adalah penguatan yang dilakukan secara lisan. Sedangkan penguatan non-verbal adalah penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan lain-lain. Yang ketiga, ada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran ini harus dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Di sini ada keterampilan membuka pembelajaran adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengajar peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran sama halnya dengan membuka, berarti harus ada menutup. Menutup pembelajaran ini juga membutuhkan keterampilan. Pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya, didahului merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Yang keempat, ada keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas ini merupakan tugas wajib bagi seorang guru yang kondusif. Tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana cara guru mengelola kelas tersebut. Yang kelima, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Kondisi kelas yang terkadang tidak kondusif ini membuat guru berpikir lebih ekstra. Bagaimana sih cara mengembalikan kelas agar lebih kondusif lagi? Nah, tidak jarang bapak atau ibu guru mengubah haluan dengan membentuk suatu pembelajaran seperti berkelompok atau perseorangan.
Yang keenam ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi ini adalah keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian dari peserta didik. Selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan keterampilan mengajar menjelaskan ini juga termasuk ke dalam keterampilan mengajar ini keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Bagi seorang guru harus pintar menjelaskan bagaimana suatu materi itu agar sampai kepada murid-muridnya atau kepada peserta didiknya, ataupun bisa diterima oleh peserta didiknya. Nah, keterampilan menjelaskan ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada merencanakan, yaitu berupa analisis terhadap hukum-hukum yang digunakan pada materi. Yang kedua ada penyajian, cara bagaimana guru menyampaikan materi pada peserta didik itu sendiri. Yang terakhir ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah keterampilan guru dalam memberikan bimbingan pada kelompok kecil. Nah, adanya kelompok kecil ini memungkinkan peserta didik untuk lebih efektif lagi dalam pembelajarannya. Dan mereka bisa bergaul dengan teman-teman yang lain, berdiskusi bagaimana mempelajari suatu materi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.